Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Khairul Official. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan review buku kita, yakni Percepatan Rezeki 40 Hari dengan Otak Kanan karangan Ipo Santosa. Baik, lanjut kepada pembahasan selanjutnya di halaman ke-84 di bab kelima, yakni di chapter kedua, Rahasia Besar Kedua. Langsung saja kita akan bahas. Di tepi Laut Merah, dua orang musafir yang bernama Jahal dan Lahab tengah menciduk air untuk minum. Tiba-tiba saja muncul seekor ular air. Baik. Kemudian tenang Lahap, ya, ujar si Jahal. Yang penting kita mengambil air dengan tenang. Mengapa engkau begitu yakin, Jahal? Berdasarkan kitab yang aku baca, kalau kita mengambil air dengan tenang, maka ular air tidak akan mematuk kita. Berdasarkan cuma kata Lahap, ya, aku tidak yakin apakah ular itu juga membaca kitab yang kamu baca. Nah, kita lanjutkan. Hehe, kembali serius. Air adalah rahasia kesehatan yang kedua. Air ada apa dengan air, ya? Pahami, alam semesta berasal dari air. Pahami pula, semua kehidupan juga bermula dari air. Bacalah penelitian Dr. Masaru Emoto yang direkomendasikan oleh Anthony Robbins dan John Gray. Penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya air seolah-olah mengerti bahasa manusia. Terbukti, kristal air akan berubah bentuk mengikuti kata-kata yang diucapkan kepadanya. Ternyata, kristal air akan memperlihatkan bentuk yang terindah apabila diucapkan dengan kata syukur dan juga kata cinta. Sekitar 70% tubuh manusia terdiri dari air. Bayangkan betapa menyehatkan ucapan kata syukur dan ungkapan rasa syukur itu bagi tubuh kita. Bayangkan betapa menyehatkan air zam-zam. Tentu kita ketahui air zam-zam adalah air yang berada di Timur Tengah atau di Mekah ataupun di Madinah. Di mana air tersebut, ya, yang telah ditaburi dengan kalimat ataupun kata syukur oleh nabi-nabi terdahulu yang berhati bersih selama ribuan tahun lamanya. Di samping itu juga, ya, sumber kehidupan, ya, air merupakan lambang dari kebaikan, di mana ianya dikaitkan dengan kesuburan, dikaitkan dengan kemakmuran, rezeki, nikmat, surga, ataupun sejenisnya. Entah berapa kali perihal ini disahkan di dalam kitab suci Al-Quran dan tidak cukup sampai di situ saja. Selain menyertai perjalanan hidup manusia, air juga menyertai perjuangan para nabi dan rasul. Nah, ketika kita melihat, ya, ketika air itu diberikan ungkapan, ya, atau kata-kata seperti rasa syukur atau kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, maka dia akan mempengaruhi bentuk kristal air seperti air yang di dalam gambar ini. Ya, ini adalah salah satu bentuk kristal air yang berada di air Zam-Zam. Lanjut, perjalanan hidup manusia, khususnya para nabi dan rasul. Mereka menyertai perjuangan para nabi. Salah satunya adalah air bah yang menenggelamkan umat Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka kepada Allah. Yang kedua, air Zam-Zam yang menyelamatkan Nabi Ismail alaihissalam ketika berada di gurun Haram. Kemudian, alir sungai, aliran-aliran air sungai yang menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam ketika ia masih kecil dan dinamai Musa. Konon waktu itu bermakna anak lelaki yang diangkat dari air. Air laut yang menenggelamkan Fir'aun, yakni raja yang sangat durhaka kepada Allah. Sampai-sampai ia mengaku di dalam surat disampaikan, Anna rabbukumul a'la. Ak- eh, Aku adalah Tuhan kalian semua. Sesungguhnya, ya, perilaku Fir'aun adalah sangat durhaka, ya, sampai-sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Dan ia pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air.
Nabi Isa alaihissalam berjalan di atas air untuk meyakinkan para umatnya. Dan terakhir, Nabi penutup adalah Nabi Muhammad SAW menggunakan air untuk mengobati umatnya. Yang mencengangkan, dibimbing oleh wahyu, Nabi Muhammad SAW menyingkap fakta-fakta ilmiah tentang air, di mana fakta-fakta ini baru ditemukan oleh para ilmuwan abad modern saat ini. Yakni, yang pertama, dulunya bumi tertutup air, kemudian lava mengering, sehingga terbentuklah daratan luas yang disebut induk benua atau Pangaea. Lalu induk benua terpecah dan membentang saling menjauh, sampailah terlihat seperti sekarang. Nabi pun pernah mengisyaratkan dulunya Ka'bah itu tertutup air, lalu bumi pun membentang. Yang kedua, setelah Perang Dunia Kedua, para ilmuwan melakukan perjalanan ke bawah laut. Kemudian mereka menemukan deretan pegunungan vulkanik sepanjang puluhan ribu kilometer di tengah-tengah dasar samudra Mid-Ocean Ridge. Nabi pun pernah mengisyaratkan, sesungguhnya di bawah laut ada api dan di bawah api ada laut. Rata-rata uap air yang dihasilkan lautan adalah 320.000 kilometer per kubik, yang dihasilkan daratan dan hanya 60.000 kilometer kubik. Angka ini tidak berubah setiap tahunnya. Nabi pun pernah mengisyaratkan tidaklah ada tahun yang hujannya lebih banyak daripada tahun yang lain, melainkan Allah hanya membagi-bagikannya. Yang terakhir, air Zam-Zam mengandung 3.000 miligram unsur dan senyawa kimia yang menyehatkan. Sementara air sumur dan lembah di sekitar Mekah hanya mengandung 260 miligram. Nabi pun pernah mengisyaratkan sebaik-baiknya air di muka bumi ini adalah air Zam-Zam. Di dalamnya ada makanan bagi yang lapar dan obat bagi penyakit. Kembali soal air dan kesehatan. Sekiranya Anda, kerabat Anda, atau sahabat Anda tengah sakit, maka inilah hal-hal yang praktis yang disarankan oleh penulis. Yang pertama, banyak-banyak bersyukur, bukan banyak-banyak meminta. Karena ucapan kata syukur dan ungkapan rasa syukur itu akan memperbaiki kristal air di tubuh kita dan menyehatkan tubuh. Dengan bersyukur, nikmat pun akan ditambah. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Pun sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur, maka azab Allah sangatlah pedih. Tetaplah meminta untuk sembuh, hanya saja lebih banyak mensyukuri kesehatan selama ini. Sungguh, disinilah bedanya kita, orang kiri dengan orang kanan, orang yang berpikir dengan otak kiri dan orang berpikir dengan otak kanan, di mana orang yang berpikir otak kiri cenderung meminta, sedangkan orang kanan cenderung bersyukur. Benar? Kemudian, minumlah air zam-zam. Sekali lagi diingatkan, air zam-zam adalah air terbaik dan obat terbaik. Yakinlah. Apabila tidak ada air zam-zam, minumlah air putih yang telah dibacakan zikir dengan membaca Al-Fatihah dan surat-surat lainnya. Tak ada rotan, ram pun jadi. Ram pun jadi. Maksudnya, tak ada rotan, akar pun jadi. Maksudnya, apapun airnya, ya, seandainya tidak ada air zam-zam, maka air biasa pun bisa menjadi obat, asalkan dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, dibacakan eh, Al-Fatihah, zikir, dan yang lain-lainnya. Insya Allah, Allah akan berikan kita kesehatan, keafiatan dengan air tersebut. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kata salah. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.